pulang ya. Ya baik, terima kasih. Nah, apa kabarnya hari ini? Silakan duduk. Baik, silakan duduk ya. Baik, untuk hari ini kita akan mulai. Sebelum kita mulai kegiatan kita, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita berdoa. Baik, terima kasih Sinta sudah memimpin kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian, apakah semuanya hadir? Atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, berapa orang? Dua, oke, dari 24 yang hadir hanya 22 orang. Jadi yang dua orangnya sakit atau kemana? Sakit, ya kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh ya. Nah, untuk selanjutnya kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu akan memberikan topik bimbingan klasikal, yaitu materinya tentang media sosial ya. Adapun tujuan dari topik media sosial ini adalah agar siswa bisa menggunakan media sosial dengan baik dan juga tahu manfaat dan dampaknya dari media sosial ya. Apakah kalian di sini ada media sosial semua? Punya. Ya, adapun tujuan khusus setelah kita mengikuti materi ini nanti diharapkan yang pertama kalian bisa menganalisis kelemahan dan kelebihan dari media sosial ya. Terus yang kedua, kalian dapat mengatakan atau menyebutkan dampak atau manfaat dari media sosial. Yang ketiga, kalian mampu menemukan fungsi media sosial dalam kehidupan kalian. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir, yang keempat, nanti kalian mampu mengatasi dampak negatif dari media sosial. Oke, sudah paham tujuan daripada kegiatan kita pada hari ini? Paham ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tugas-tugas yang akan kalian lakukan pada siang hari ini ya. Nanti yang pertama Ibu akan menayangkan video ya, lalu kalian mengidentifikasi masalah dari video tersebut. Setelah itu nanti Ibu akan menayangkan PPT atau materi yang berkaitan dengan topik yang kita bahas pada siang hari ini. Lalu yang kedua nanti Ibu akan membagikan kalian kelompok diskusi ya. Nanti kelompok diskusinya berisi 6 atau 5 orang ya. Lalu setelah itu nanti kalian Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa ya untuk sebagai bahan diskusi kalian. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan di LKPD itu, nanti kalian silakan untuk menjawab ya. Lalu yang terakhir nanti yang kelima, kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, paham tugas dan tanggung jawabnya selama kegiatan kita ini? Paham ya. Oke, selanjutnya kegiatan kita pada pagi hari ini akan dilaksanakan selama 40 menit. Ya, sepakat kita 40 menit aja untuk melaksanakan kegiatan siang hari ini? Sepakat. Oke, diharapkan kalau sudah sepakat kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nah, topik kita tentang media sosial, manfaat dan dampaknya bagi kalian. Ibu ingin bertanya kembali ya, apakah kalian tahu apa itu media sosial? Media sosial tempat kita mencari informasi. Ya, untuk mencari apa? Informasi. Untuk mencari informasi. Yang lain? Untuk apa? Media sosial itu untuk apa? Untuk mengunggah foto. Ya? Oke, untuk mengunggah foto. Yang lain? Resa? Untuk update status. Ya, baik. Media sosial itu adalah
media online di mana kita bisa berinteraksi dengan orang lain, baik itu dekat maupun jauh, entah itu dia di pulau manapun, kita bisa berinteraksi melalui media sosial ya. Media sosial apa saja yang kalian gunakan selama ini? Instagram, WhatsApp, terus Facebook, apalagi? TikTok, Instagram, apa? YouTube. Nah, baik. Semuanya punya kalian di sini hampir semuanya punya media sosial ya. Ada yang tidak punya media sosial di sini? Andre? Ada? Oh, ada. Apa Andre media sosialmu? Facebook. Nah, ada yang berteman dengan Andre? Ada ya. Semuanya berteman. Oke, baik. Untuk selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Nanti kalian simak ya. Setelah itu kalian mengidentifikasi apa aja masalah yang ada di video tersebut. Silakan menyaksikan. Saya yakin sebagian besar yang menonton saya ini merupakan pengguna media sosial. Olehnya saya berinisiatif ini agar sekiranya bisa menjadikan diri kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial bisa dikatakan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi semua orang, apalagi remaja. Karena media sosial serasa ada yang kurang dalam dirinya. Biasanya media sosial dijadikan sebagai wadah untuk mengekspor diri, mengisi kebosanan dan lain sebagainya. Menurut saya, dari total populasi penduduk Indonesia yang sekitar 272,1 juta, ada sekitar 160 juta yang aktif di media sosial. Menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia sangat tinggi. Kita tahu media sosial sangat dibutuhkan oleh orang-orang di zaman sekarang ini, baik untuk kepentingan komunikasi maupun marketing sebuah usaha. Namun selain banyaknya sisi positif, ternyata banyak juga dampak buruknya. Beberapa di antaranya adalah sebagai pertama, menghabiskan banyak waktu. Sadar atau tidak, kadang kita tidak memperhatikan waktu yang kita habiskan untuk membuka media sosial. Bisa itu stalking orang, bahkan membalas komentar atau berbuat online dengan pengguna media sosial lainnya. Hingga kita pun tidak sadar akan waktu yang kita habiskan. Ucapan sederhana yang terbesit saat kita mulai menggunakan media sosial mungkin saja adalah sebentar saja, cuma bentar doang. Lama-lama, saking asiknya kita tidak sadar sudah 2 jam menghabiskan waktu hanya untuk bermain media sosial saja. Padahal di sisi lain masih banyak pekerjaan di kehidupan nyata yang harus dilakukan. Kedua, berkurangnya privasi pribadi. Di media sosial kita bebas mempublikasikan sesuatu. Bahkan seringkali kita tidak sadar mempublikasikan hal yang mungkin tidak perlu. Contohnya, misalkan tentang pribadi diri kita. Kita mempublikasikan segala aktivitas kita, segala perasaan dan pengalaman kita. Katakan saja misalnya kalau lagi galau, kita upload foto, buat status tentang kegalauan, atau misalkan ada orang yang tidak suka dengan kita yang media sosial. Padahal hal semacam itu tidak penting. Ngapain kita mempublikasikan orang juga tidak peduli dengan diri kita. Bahkan mereka bisa saja tertawa akan kealayan sikap kita dalam sosial media. Jadi, bijaklah dalam menggunakan media sosial, jangan memperlebih tentang diri sendiri. Ketiga, kemakan hoax. Hoax adalah masalah terbesar di
bahkan ketika mengerjakan sesuatu itu dalam hati terbesit ingin menggunakan media sosial terus, ini tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari. Nah, nguapnya besar betul ya. Siapa yang sering nguap karena bermain media sosial? Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Aplikasikanlah sekiranya hal-hal yang menentukan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu salam inspirasi. Baik, tadi kalian sudah menyaksikan video ya. Jadi banyak dampak negatif dari ketidaktahuan kita menggunakan media sosial ya. Yang terakhir tadi, kalau di kelas sering bermain media sosial sampai larut malam mengakibatkan apa? Menjadi lebih malas. Terus apa lagi? Mengantuk. Terus apa lagi? Buat mata buram. Selanjutnya ada lagi? Baik. Hah? Buat penyakit, lemas ya. Oke, tadi itu video yang Ibu tayangkan. Lanjut, sebelum Ibu sampaikan materi tentang topik kita pada hari ini, kita ice breaking dulu ya. So, email bisa bawa kita dalam permainan. Ayo silakan berdiri. Sebelum Ibu menyampaikan materi ya. Yang semangat ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, semoga semuanya semangat siang hari ini. Ya, nggak ada yang ngantuk walaupun tadi nonton videonya sambil ngelamun ya, setidaknya pada saat Ibu menyampaikan materi karena sudah membuat yel-yel semangat, tambah semangat lagi. Oke? Silakan duduk. Ibu akan sampaikan menayangkan PowerPoint yang nanti sebagai bahan kalian untuk berdiskusi ya. Ibu akan menayangkan PowerPoint ini sebagai bahan kalian nanti untuk berdiskusi dalam kelompok. Ya, di sini media sosial di awal tadi Ibu sudah jelaskan tujuan media sosial ya. Peserta didik mampu menggunakan media sosial dengan baik dan tahu manfaat serta dampaknya bagi diri ya. Kita lanjut. Apa fungsi alat ini? Ya. Untuk menghubungi keluarga. Nah, ini akibat atau dampak dari media sosial. Seperti sudah terbelenggu ya kan? Jaringan sosial media. Lalu yang ketiga, walaupun sering berkumpul tapi asik dengan smartphone-nya masing-masing. Itu kalian alami? Ya, alami ya kan. Nah, ini saat melihat kejadian yang naas, bukannya menyelamatkan tapi malah sibuk untuk foto, untuk diupdate di sosial medianya ya kan. Nah, lanjut. Nah, sudah SPK inilah fenomena anak zaman now ya. Sekarang kalian disebut anak zaman now yang terbelenggu oleh gadget hingga tidak dapat melepas gadgetnya dari tangan. Ada nggak di sini yang saat HP-nya tidak terlihat langsung marah-marah atau ngamuk dengan orang di rumah? Enggak. Ada yang ketawa pasti ya, Adi? Enggak, oke. Nih, pengertian sosial media. Tadi, media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial ya, mendukung interaksi sosial di mana bisa menghubungkan kalian dengan siapapun di luar sana ya. Jenis-jenis media sosial. Ada apapun jenis media sosial, yaitu YouTube seperti yang kalian sebutkan tadi ya, Instagram, TikTok dan segala macam. Fungsi media sosial. Nah, ini fungsi dari media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Silakan email baca nomor 2. Sosial media berhasil mentransformasi praktik komunikasi secara media siaran. Ya. Dari satu
institusi media ke banyak audiensi menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audiensi. Oke. Yang ketiga, Sinta? Sosial media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Informasi, Manusia dan penggunaan itu isi pesan. menjadi pembuat pesan itu sendiri. Ya, baik. Itu adalah fungsi dari media sosial. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari media sosial. Apa aja kelebihannya? Mudah dikelola. Baik. Yang kedua, kekurangan dari media sosial. Efek kecanduan, phishing atau penipuan. Oke, akun palsu. Ada enggak di sini yang menggunakan akun palsu di media sosialnya? Menggunakan foto artis atau foto polisi, tentara, ya kan? Ada? Tidak ada ya, semuanya menggunakan asli ya, wajah sendiri. Oh, ada akunnya dibajak. Nah, itulah. Ya, itulah dari kekurangan dari media sosial ya. Nah, dampak positif dari media sosial. Apa aja dampak positif dari media sosial? Yang pertama, hal baru ya. Teknologi. Yang kedua, informasi. Mengasah. Ya, oke. Itu dampak positif dari media sosial. Selanjutnya adalah dampak negatif dari media sosial. Yang pertama, pribadi yang malas, tidak peduli. Ya, baik. Ada di sini yang pernah ada dampak negatif ini dalam diri? Misalnya iri hati, lihat temannya update status, wah liburan, ya kan, atau makan enak. Ya. Ada perasaan iri atau lainnya? Tidak ya, berarti masih normal ya. Oke, tips menghadapi media sosial. Ya, ini nanti terakhir. Selanjutnya Ibu akan silahkan kalian membentuk kelompok. Ibu meminta kalian untuk dari materi ini ya. Oke. Sudah? Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan diskusikan dalam kelompok ya. Oke. Silakan tulis. Oke. Silahkan berdiskusi. Yang membawa HP boleh mencari informasinya di internet ya. Itu. Silakan yang lain menulis, yang lain mencari informasi di internet. Silakan. Ada pulsa semua kan? Ada. Wifi-nya ada sinyal semua ya. Silakan nulis.
Oke, waktunya 10 menit ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan tanya ke Ibu ya. Apa? Kelompok berapa? 1, 2, 3. Ya, 3. Nanti oke, bingung? Kan kesel. Kenapa Anton? Bukan Anton. Oh, bukan. Siapa? Alfian. Ya, Alpian. Ada yang sudah? Kalau ada yang sudah, silahkan membaca hasil diskusinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya, yang belakang. Kelompok email, kelompok 1, Julia, kelompok 2, Resa 3, Alfian 4. Ada pertanyaan? Oke. Jawabannya? Sudah? Sudah ya. Oke, baik. Kelompok 1, silahkan membaca hasil diskusinya. Berdiri, berdiri. Biar temannya lihat ya. Ya. Menurut kelompok kami, kelemahan dari media sosial adalah terkadang sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti melakukan penipuan atau bertema dengan maksud tertentu, dan juga kontrol yang tidak terbatas, sehingga siapapun bisa dengan mudah berkomentar positif dan negatif. Di setiap postingan orang lain, ini sering terjadi di media sosial kami. Terkadang ada yang berkomentar di postingan kami, padahal kami tidak mengenal orang tersebut, hanya kenal dalam medsos. Sedangkan kelebihan media sosial adalah gratis karena bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan dengan cuma-cuma oleh pengguna lain, dan juga mudah dikelola hanya dengan memperbaharui media sosial yang digunakan, serta bisa juga digunakan sebagai sarana belajar. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Menurut kelompok kami, fungsi dari media sosial adalah
media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial dan menjadi praktek komunikasi dialog dengan banyak orang. Dari media sosial kami juga bisa memiliki banyak teman dari berbagai daerah atau pulau, serta bisa sebagai media pembelajar untuk menambah pengetahuan. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok 3, silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Waktu untuk membuka media sosial dan juga menyebabkan kami kurang tidur dan sering bangun tengah malam lalu membuka media sosial menyebabkan. Sedangkan dampak positif dari media sosial adalah kami dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru dari media sosial dan juga kami mudah mendapatkan informasi tentang berbagai hal, misalnya pendidikan, kesehatan, olahraga, dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 4, silakan. Siapa yang menyampaikan? Ya. Silakan. Andre? Berdiri. Ya, silakan. Yang pertama, pahami alasan cara penggunaan media sosial. Apakah untuk mencari informasi? Ini aja. Oh, itu aja ya. Baik. Bagus itu, ya. Yang lain ada yang mau menanggapi hasil kerja kelompok 4? Apa pertanyaan nomor 4? Jelaskan cara Anda mengatasi dampak negatif dari media sosial. Ya, baik. Kelompok 2 mau ditambahkan, silahkan bacakan Yang pertama, hasil. pahami alasan penggunaan media sosial, apakah untuk mencari informasi, hiburan, atau mengerjakan tugas. Yang kedua, hindari memegang HP sebelum tidur, karena dapat merusak jadwal tidur. Yang ketiga, kurang kebiasaan bermain HP di pagi hari, karena apabila banyak konten yang menarik, kita akan bertahan di tempat tidur dengan HP di tangan dalam waktu yang lama. Oke, baik. Itu tambahan untuk jawaban kelompok 4 ya. Nah, selanjutnya untuk masing-masing kelompok dari kegiatan yang sudah kita buat ini mengenai topik media sosial, manfaat dan dampaknya, adakah yang ingin menyimpulkan? Ibu minta kalian menyimpulkan ya hasil dari kegiatan kita pada siang hari ini. Siapa yang bersedia? Silakan. Email. Kami simpulkan bahwa media sosial sekarang ini telah menjadi kebutuhan semua orang dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kita sebagai siswa atau remaja harus bisa memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh melalui media sosial, serta dapat menghindari dampak-dampak dari media sosial. Sekian. Baik, terima kasih email sudah menyimpulkan kegiatan kita siang hari ini. Resa, ada tambahan? Oke, baik. Terima kasih untuk hasil kesimpulannya. Nah, setelah kalian menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kegiatan kita hari ini bermanfaat? Bermanfaat ya. Apakah kalian mendapat lebih banyak informasi? Ya, baik. Nah, kalau kegiatan ini bermanfaat, adakah yang mau mengungkapkan kebermanfaatan dari kegiatan kita pada siang hari ini? Ichen, silakan berdiri.
Menurut kami, kegiatan ini sangat bermanfaat karena kami menjadi tahu fungsi dari media sosial dan kami bisa menggunakan media sosial dengan hal-hal yang positif. Baik. Selanjutnya, ada lagi yang ingin merefleksikan kegiatan kita, kebermanfaatan pada siang hari ini? Kegiatan ini sangat menarik dan bermanfaat. Dari materi ini kami mengetahui banyak hal tentang media sosial. Antara lain menjadi tahu manfaat dan dampak media sosial bagi kehidupan kami. Sehingga kami harus bisa menggunakan media sosial dengan baik. Baik, terima kasih. Ternyata banyak kebermanfaatannya untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, dalam penyampaian materi, apakah sulit atau mudah dipahami? Mudah dipahami. Saat Ibu menyampaikan materi, apakah mudah dipahami? Mudah ya. Nah, media yang Ibu gunakan apakah menarik untuk kalian atau masih ada yang kurang? Baik itu video maupun PowerPoint. Bagaimana? Menarik? Menarik. Ya, baik. Terima kasih untuk kegiatan kita pada siang hari ini mengenai topik media sosial, manfaat dan dampaknya. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan melihat lagi hasil evaluasi selama kita proses di sini. Nanti silahkan kalian mengisi ya, memilih. Ibu sudah siapkan, tinggal kalian centang. Silahkan dibagi dalam kelompoknya. Masing-masing orang ya mengisi evaluasi kebermanfaatan atau hal apa yang sudah kalian terima dari kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan bagi ke masing-masing. Ya, kelebihan. Silakan memberi tanda centang pada skor, ada skor 1, skor 2, skor 3, dan skor 4. Skor 4 itu sangat baik, skor 3 itu baik, skor 2 cukup baik, skor 1 kurang baik, ya, itu. Oke, sudah semua? Kumpul aja. Oke, sudah. Ya. Silakan kelompok lain dikumpulkan. Ya. Sudah. Oke. Sudah semua? Ya. Kumpulkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4, silakan. Ya. Sudah semua? Nih? Oke? Waktu. Oke. Sudah diisi semua? Ya, baik. Terima kasih sudah mengisi lembar evaluasi kita pada pagi hari ini untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sangat aktif selama kegiatan ini. Ya, bisa bekerja sama dalam kelompok saat berdiskusi. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih. Nah, setelah kalian mengisi lembar evaluasi ini, maka kegiatan kita pada siang hari ini selesai ya. Untuk minggu depan, Ibu akan memberikan topik yang berbeda lagi ya, yang lebih menarik lagi yang akan kita bahas di
minggu depan. Nah, tadi kita memulai kegiatan ini dengan doa, maka setelah penutupan kegiatan Ibu minta salah satu juga memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Reza? Berdiri Reza. Baik, terima kasih. Selamat siang. Boleh istirahat. Yang lapar boleh makan. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang.